Halo, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih udah hadir di webinar siang hari ini bersama Yes Education. Saya Febri, Digital Marketing Manager untuk Software New Zealand. Jadi, sebentar lagi kita akan sedikit belajar tentang kita CNI. Ada beberapa institution yang akan eh, kita bahas di siang hari ini. Di sini ada rekan saya, Catherine Carmelita dan Navita. Halo, Catherine. Halo, Oke, eh, teman-teman, kita nggak berlama-lama lagi. Saya akan langsung over ke Catherine untuk presentasi hari ini. Mau ingetin aja bahwa teman-teman nanti boleh silakan bertanya pada saat sesi tanya jawab setelah presentasi ya, setelah akhir presentasi. Mau remind aja bahwa program dari Yes Education tetap berjalan seperti biasa. Kita ada Memtrip sudah mulai dari bulan Februari kemarin hingga nanti Januari 2027, dan juga nanti yang akan datang kita punya September ada Annual Summit, dan mungkin mulai hari ini sampai beberapa minggu ke depan teman-teman akan terima invitation dari tim kami. Oke, kalau misalnya belum dapat silakan cek ke saya atau ke Margareta. Oke teman-teman, kita kembali ke presentasi. Silakan Catherine untuk mulai presentasi. oke, thank you Pak. Silakan. Ya, Sama. jadi halo semuanya, perkenalkan saya Catherine dari perwakilan Navitas Divisi Career and Industry. Jadi kita di sini hari ini akan bahas tiga produk, semuanya lokasinya kebetulan ada di Australia. Yang satu ini memang kebetulan namanya Charles University, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Ini adalah public university. Tapi untuk Navita sendiri, kita manage campus on behalf of Charlestown University untuk khusus kampus yang di Sydney dan di Melbourne. Karena Charlestown University sendiri sebetulnya mereka adalah regional kampusnya, jadi mereka punya total 6 kampus di regional cities di negara bagiannya New South Wales, jadi sama negara bagian yang dengan Sydney. Tapi memang dari Sydney cukup jauh. Jadi student kalau misalnya pingin tinggalnya di Sydney, terus kuliah di Charlestown University kampus regional, memang tidak mungkin karena harus commute sekitar 4 sampai 6 jam. Karena 6 kota yang ada di regional itu semuanya lokasinya harus keluar dari kota Sydney. Lumayan jauh. Untuk Navita sendiri, kita memang hanya bisa proses untuk yang ke Sydney dan Melbourne. Em, tapi untuk kurikulum, lalu dengan sistem penilaian, cara pengajaran, itu semua mengikuti seperti Charlestown University di regional cities. Dan nanti secara ijazah juga mereka nggak dibedakan. Untuk Charles University sendiri, sebetulnya mereka kalau ditanya ranking berapa, obviously mereka rankingnya seperti yang mungkin kalian juga sudah tahu, mereka bukan yang high ranking university, jadi memang bukan part of Group O8 juga. However, strong pointnya mereka memang bukan di research, that's why mereka punya ranking itu memang tidak seperti GO8 lain yang memang rankingnya sudah tinggi-tinggi. Mereka lebih fokus in career dan juga mereka lebih fokus ke outcome setelah lulus. Mereka mau student-student mereka sudah equip dengan semua skill dan informasi yang mereka butuhkan supaya bisa langsung ready to work. Dan kebetulan untuk Charles University sendiri kita sudah 9 tahun berturut-turut termasuk tahun ini menjadi public university number one in Australia untuk employability. Ini berdasarkan Good University Guide rankingnya. Em, Lalu untuk course yang kita tawarkan di Sydney dan di Melbourne, kebetulan memang tidak semua jurusan yang ada di
kampus regional kita bawa ke kampus di metropolitan cities ya, yang Sydney, Melbourne. Karena pertimbangannya adalah tentunya di dua kota ini ada jurusan-jurusan tertentu yang memang high demand dibanding yang lain. Contohnya seperti undergraduate course-nya kita yang available adalah Bachelor of Business, Bachelor of IT, dan juga Bachelor of Accounting. Jadi Sydney Melbourne untuk undergraduate at the moment kita cuma punya tiga bagian ini aja course-nya. Jadi misalkan di antara tiga ini yang penting student selesai kelas 12 di Indonesia nggak harus kurikulum internasional jadi nggak punya A level, nggak punya IB, it's okay. Kita juga nggak minta SAT. Yang penting mereka finish grade 12 kurikulum nasional maupun internasional, it's fine untuk go straight in ke bachelor course-nya tanpa lewat pathway kayak semacam foundation or diploma. It's not needed. Untuk bachelor business sendiri kita punya specialization ada marketing and finance. Lalu untuk yang IT-nya sendiri kita juga ada specialization di application and software development dan juga ada di cyber security. Accounting sendiri dia udah nggak ada specialization lagi karena memang udah langsung accounting ya. Untuk accreditation kita juga accredited untuk accounting kita punya dari Chartered Accountants, kita juga accredited by CPA. Untuk IT kita accredited by ACS. Kuliah bachelornya 3 tahun, intake setahun ada 3 kali, ada Maret, Juli, dan November. Biasanya untuk anak Indonesia yang penting adalah kapan mereka turn 18. Karena waktu mereka kuliah hari pertama, mereka sudah harus 18. Kita bisa issue COE waktu mereka masih 16, it's okay, no problem. Mereka juga bisa apply visa waktu mereka masih 16. As long as waktu kelas mulai mereka sudah 18. Untuk Julai, anak Indonesia last year keburu untuk kejar Julai intake, tapi this year, as you may know, hasil agak rada telat ya keluarnya. Jadi most of our students yang untuk Julai mereka defer ke November untuk bisa complete all the documents. Untuk postgraduate-nya, kita juga only selected course yang available, nggak semua jurusan ada. Intake-nya sama, Maret, Juli, dan November. Untuk courses-nya ada di Master of Business Data Analytics, Master of Project Management and Leadership, Master of Professional Information Technology, ada specialization di AI, Application and Software Development, sama ada di Cyber Security, dan kita juga punya Master of Professional Accounting. Untuk semua master, backgroundnya nggak linear pun tidak apa-apa, jangan khawatir. Kita ada semacam bukan penyetaraan ya, tapi kayak kelas basicnya, biasanya di introductionnya itu kita kasih biasa di semester pertama of master degree. Jadi it's okay, misalnya backgroundnya dari desain, terus sekarang mau belajarnya IT karena mungkin interested ke AI, that's fine. Kita nggak akan reject applicationnya. The only thing yang kita harus jelas dari awal adalah apakah student pernah punya visa rejection atau enggak. Baik itu dari Australia, baik itu tourist visa, student visa, or visa rejection dari country lainnya juga. Jadi biasanya waktu application, pas tuh masukin aplikasi, need to be a little bit careful ya waktu consult anaknya. Make sure jangan sampai bilang nggak pernah ada visa rejection, and then waktu personal statement atau GS statement di situ baru bilang dia ada visa rejection nih karena dengan case seperti itu dari admission kita bakal flag studentnya as a non-genuine student karena nggak jujur dari awal. So be careful on that. Nah, sekarang untuk di 2026 kita punya course baru. Jadi ada Master of Social Work. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar ya di Aussie social work high demand, banyak opportunity dan basically all over Australia there's always a job for social worker.
it's true. Dan if the student is interested to stay for a long term atau pingin PR, dan Master of Social Work actually one of the course yang juga ada PR pathway-nya. Nggak instan tentunya, tetap harus kuliah dulu, harus dapat lisensi dulu, harus kerja dulu, tapi it's more favorable untuk bisa dapat PR karena the demand is very high. Untuk masa social work sendiri, kebetulan sama, durasinya juga 2 tahun seperti courses-courses lainnya ya yang kalian lihat tadi di slide sebelumnya. Perbedaannya adalah untuk masa social work 2026 ini kita masih ada intake November dan locationnya unfortunately cuma ada di Sydney dulu at the moment. Jadi Melbourne nggak buka. Dan yang bikin beda juga itu di IELTS-nya. Jadi IELTS-nya itu butuh 7,0 overall, no band below 7,0. So it's pretty high. Tapi tentunya ada jalur lain karena untuk masa social work kebetulan memang student harus sudah punya em, background yang related atau ada pengalaman kerja related atau S1-nya related. Contohnya S1-nya di bidang psikologi atau S1-nya di bidang communication. Those kind of courses biasanya ada kemungkinan bisa skip graduate certificate. Tapi kalau backgroundnya benar-benar beda nih, misalnya dari arsitektur, terus sekarang mau ngambil social work karena dia pernah ada pengalaman kerja related dengan social work mungkin, then they have to come in melalui graduate certificate. Kita ada 35% scholarship, jadi kita tuition fee-nya untuk yang November tahun ini, masa social work-nya hanya di 22.422 per tahun biaya kuliahnya. Which is very low ya untuk public university, location-nya juga di Sydney, Melbourne, dan kampusnya di CBD area, so it's pretty affordable. Graduate certificate-nya durasinya adalah sekitar 6 bulan dan ini pun juga nanti bakal bisa dipaket. Jadi offernya bakal keluar dua, COE-nya juga keluar dua dan IELTS-nya lebih rendah, dia di 6,5 overall dengan no band below dan 6.0. Tuition fee untuk graduate certificate di 11.211 per year. Untuk graduate certificate human service dia nggak ada magang, tapi course lainnya yang ada di Charles University, including Master of Social Work, semua ada magangnya dan itu wajib. Memang kerjaannya nggak langsung kita yang kasih, kecuali Master Social Work, kita bakal yang cariin, karena kita guarantee professional placementnya di 1.000 working hour. However, kalau jurusan yang lain, kita biasanya guide the students from the very beginning, kayak prepare CV, latihan interview, build connection and networking and all that. Tapi di saat mereka harus magang, mereka harus apply sendiri ke tempat magangnya. Karena kita mau replicate kayak kalau orang cari kerja kayak gimana sih. Jadi dia harus ngerti semua stepnya dan dilakukan sendiri sama dia dengan guidance dari kita obviously. Dan em, untuk scholarship yang masih available di tahun ini, untuk jurusan yang di luar social work, kita masih ada International Diversity Merit Scholarship. Indonesia ini salah satu negara yang termasuk dari International Diversity Merit Scholarship. Kita kasih automatic 30% discount for the entire duration. Unfortunately, yang 50% sudah tutup di tanggal 30 Juni kemarin, jadi sudah tidak bisa. Tapi yang 30% ini masih ada dan masih available. Yang penting student itu memenuhi kriteria minimum nilai untuk dapat offer dari Chartered University. Yaitu untuk bachelor nilai SMA-nya minimum 75 overall semua mata pelajaran. Untuk master minimum GPA-nya atau IPK-nya ekuivalen dengan 65%.
nggak ada additional application, nggak ada additional essay either untuk disubmit. Untuk yang 30% ini purely automatic for all Indonesian students. Secara overall, tuition fee kita di harga sekitar 22.000 sampai 25.000. I'm sure anak Indo so far, especially for the bachelor students, biasanya mereka punya nilai juga sudah cukup tinggi ya di Indonesia karena KKM-nya biasanya quite high. So we can confidently say for tuition fee kita bisa basically 30% scholarship udah di tangan lah ya untuk anak-anak Indo sebenarnya. That's why harganya seperti yang tadi aku mention di 22.400 sampai 25 ribuan per year. Pembayaran of course setahun 2 semester, jadi pembayarannya dibagi dua, two payment per year. IELTS basically untuk semua undergraduate kita di 6,0, no band less than 5.5. Untuk postgraduate kita punya IELTS di 6,0 with no band below 6,0. Ini typo ya, jadi IELTS-nya untuk yang postgraduate aside from social work obviously, social work dia butuhnya 7. Other master courses kita mintanya cuma di 6,0, no band below 6,0. Basically untuk bahasa Inggris, kalau untuk secara dan offer dari kampus kita bisa accept selain IELTS, English proficiency-nya pakai PTE Academic kita bisa, Duolingo test juga kita bisa. Em, untuk integrated learning ini yang mana mereka biasanya nanti magang di work integrated learning, beda jurusan biasanya memang beda durasi magangnya. Jadi kalau undergraduate basically semua jurusan sama, tapi postgraduate agak beda. Kayak bisnis dia di 210 jam minimum, kalau IT masternya di 140 jam. Untuk undergraduate semuanya di 105 jam. Untuk website sendiri, kalau misalnya teman-teman mau coba buka website kita, website itu perginya ke yang Chartered University Sydney Melbourne, jangan yang Chartered University karena kadang misleading, kadang di Chartered University itu kan memang kursnya banyak banget, jadi aku nggak mau ada confusion aja, mungkin tiba-tiba ada engineering terus apply tapi ternyata gak bisa ke yang City Melbourne karena City Melbourne kita nggak punya engineering. So it's best untuk check everythingnya through Charles University Sydney Melbourne campus ya. Apalagi kalau mau di-share ke potential student or parent, share this website rather than the regional campus punya website. Oke. Um, The second one, kampus yang aku handle under Navita CNI, kita ada ACAP University College. Untuk ACAP University College sendiri, ini memang owned by Navitas. Jadi student yang kuliah di sini, mereka juga sama, nggak harus progressing ke kampus lainnya atau ke uni lainnya. Mereka can complete the whole bachelor degree ataupun master degree di ACAP University College. Namanya University College, tapi obviously kita higher education, jadi course yang kita tawarkan bukan vocational. Tapi tuition fee kita masih di bawah 30 ribuan biasanya, karena kita juga biasa every year always punya early bird. So usually tuition fee will be below 30 ribu ya most of the time. Dan the good thing about ACAP University College is umur mereka sebetulnya sudah lebih dari 40 tahun dan mereka sebetulnya pertama banget berdiri di Aussie. Mereka adalah kampus pertama sebagai college yang fokus in applied psychology. Jadi biasa kan kalau orang belajar psikologi di university, most of the time mereka lebih fokus ke teori, banyaknya research. Nah, kalau di ACAP, kita sistem belajarnya how to apply the theory into practice. Jadi makanya student-student dari ACAP biasanya mereka pas lulus itu lebih gampang dan cepat untuk dapat kerja.
Lalu untuk kampusnya sendiri, kita punya 5 kampus. Jadi ada di Adelaide, Melbourne, Sydney, Perth, dan juga Brisbane. Tapi Brisbane kita nggak open for international student, so it's strictly only local. Sydney, Melbourne, biasanya hampir semua jurusan itu ada open di sana. Perth, only selected course yang ada available for international student, sisanya anak lokal. Adelaide juga sama, jadi only selected course, sisanya lokal. Untuk course sendiri, pertama banget memang mereka adalah kampus fokus in psychology, tapi seiring berjalannya waktu, mereka nambah courses lain yang juga masih di ranah mental health and human service, which is counseling, social work, criminology, dan recently kita juga add on business course yang kita lihat juga banyak demand untuk kerjaan di Aussie, which is Master of Business Administration. At the moment, kita udah punya lebih dari 25.000 graduates dan as of 2024, kita di-upgrade statusnya jadi University College dari yang sebelumnya adalah college. Kenapa bisa di-upgrade? Karena memang dari government Aussie, mereka di tahun 2021, mereka bikin status baru, which is University College status. Dan mereka basically mengupgrade selected college and institute untuk dijadiin University College status. ACAP at the moment juga part of this upgrade. Jadi di Aussie sekarang ada 8 University College yang di-upgrade dari college and institute biasa oleh government. The reason for the upgrade adalah karena secara alumni they are quality-nya excellent, quality dari alumni-nya, including quality of teaching dan experience-nya juga excellent waktu belajar di ECAP. Untuk ACAP sendiri, selain applying theory into practice, kita juga kelasnya kelas kecil, jadi biasanya kelasnya bukan kelas yang di lecture hall, ratusan anak langsung sekaligus mereka cuma dengerin dosen ngomong. Of course, teori tetap ada, tapinya mereka setelah dikasih teorinya, lalu mereka praktis. Jadi ada case study, ada role play, jadi ada banyak hal yang mereka incorporate ke kurikulumnya untuk membuat studennya ini nggak melulu dengerin teori doang. Jadi pas waktu kerja nanti pun nggak bingung mengimplementasikan teori yang sudah didapat seperti apa. Karena dosen-dosen kita semuanya adalah working practitioner, jadi mereka semua tahu apa yang terjadi di bidang masing-masing saat ini, in the current situation, dan apa yang mereka ajarkan adalah berdasarkan current situation, bukan only based on textbook aja. Di sini juga ada tulisan personalized and supportive. The reason is because karena small class size, jadi anything that the student need extra help, extra attention, extra explanation, for example, the lecturers are happy and able untuk support. Dan untuk work placement-nya, unlike Charleston University, where the student harus cari sendiri ya, tempat magangnya harus apply sendiri basically. Kalau di ACAP, kita yang bakal carikan tempat magangnya. Karena untuk jurusan-jurusan yang berhubungan dengan mental health and human service, biasanya ada specific place and specific type of job yang harus mereka lakukan untuk memastikan yang dikerjakan sejalan dengan apa yang dipelajari. Semua jurusan yang kita punya untuk yang ke arah profesi, jadi social work, um, counseling, dan juga clinical psychology, course kita sudah fully professionally accredited, jadi dari badan yang nantinya bakal mengeluarkan lisensi untuk si student ini setelah lulus. Kalau mereka mau berkarir di bidang-bidang profesi tersebut, mereka sudah eligible karena mereka pegang lisensi ya. Untuk dapat lisensi tentunya nggak gampang, harus kuliah dulu di kampus yang memang sudah accredited dengan course yang sudah accredited juga. Ditambah lagi mereka harus sudah punya pengalaman kerja. Nah, inilah yang menyebabkan karena kita sudah
cover dua poin ini. Makanya lulusan dari ACAP biasanya mereka begitu lulus langsung real world ready. Untuk location campus, don't worry, kampus kita di CBD. Semua kampusnya yang dipunyain oleh Navitas most of the time biasanya our location is nggak di outskirt of town, nggak di tempat yang sepi, nggak jelas ya itu kan lumayan scary, especially untuk anak bachelor students. So we understand we do recruit focus in international student. That's why we always choose a central location dan kampus kita juga modern campus. So don't worry, nggak kampus yang udah kayak kuno banget, bangunannya tua dan sebagainya. It's not scary like that. We are located in good location and modern campus in all 5 kampus kita. Ini professional accreditation kita untuk ACAP, jadi counseling kita ada dari ACA, dari PAKFA, psychology, kita dari APAC, social work, kita dari Australian Association of Social Worker. Jadi semua badan yang kalian lihat di sini adalah badan yang nantinya akan memberikan lisensi untuk student yang bisa kerja sebagai profesi masing-masing ini di Aussie. Fun fact untuk Pakfa, ACAP actually at the moment based on statistik, kita adalah kampus di Aussie yang paling banyak mencetak lulusan dengan Pakfa accredited student. Jadi, dan also in Australia, si ACAP ini, the student is mostly our local student ya, bukan international student. That's why as you can see, some of the courses itu exclusive only for local in certain cities, karena memang our students more are in local than international. Untuk ECAP punya students, mereka biasanya lulus dengan happy karena student satisfaction kita exceed national average. Terus juga biasanya student kita bisa kerja cepat setelah mereka lulus dan dapat gaji yang bisa di atas rata-rata karena mereka sudah banyak experience, real experience-nya sepanjang kuliah dan mereka sudah equipped dengan semua yang dibutuhkan untuk mereka bisa kerja. Including mereka juga pas waktu kerja biasanya mereka prominent di uh, in the workforce karena mereka punya qualification udah bagus, courses sudah accredited, dan nama ACAP sendiri di Australia sebetulnya sudah terkenal untuk di area kerjaan yang berhubungan dengan bidang social work, counseling, and psychology. Di Sydney sendiri kita punya ACAP Clinic dan di klinik ini kita offer service untuk clinical psychology, counseling, and social work. Ini open for public dan nggak bayar ya untuk pakai servisnya ini. Tentunya ada profesional yang kerja di sana, nggak cuma anak magang dari student kita doang, tapi student kita, if they study in Sydney campus, there's a chance waktu mereka magang mereka bisa ditaruh di ACAP Clinic. Eh, nah, untuk coursesnya sendiri, kita punya bidang psikologi ada dari undergraduate sampai postgraduate. We have social work. Social work kita juga sama dari bachelor sampai master. Although kalau social work nggak wajib ambil master kalau sudah belajar bachelor. Tapi kalau background S1-nya lain, sekarang pingin berkarir di Australia sebagai social worker, tentunya harus ngambil Master of Social Work dulu. Counseling juga sama, kita punya bachelor, kita punya master, criminology, however, kita cuma punya bachelor, dan kita punya yang course baru yang tadi aku juga mention di awal, kita ada Master of Business Administration sekarang, dan course ini available only in Perth. Tuition fee wise, kira-kira harganya kalau untuk tahun ini di sekitar 18 ribuan per year. Dan untuk ECAP sendiri, semua courses kita pakainya intake-nya pakai sistem intake
setahun ada tiga. Jadi kita trimester base. So we start every February, May, and September. Setahun ada tiga. Untuk payment juga setahun tiga kali jadinya. Khusus psikologi, studentnya harus dari background psikologi juga ya kalau mau ke master. Dan untuk Master of Psychology Clinical kita, it's not um, easier than other university. Tetap ada kuota, as you know, semua clinical master psychology. Of course, there's always kuota. Beda uni, beda kuota, obviously. Untuk kita, kita punya kuota sekitar 10 sampai 15 per tahun. Tapi only in February intake ya, jadi setahun cuma satu intake-nya. Untuk student yang tidak berhasil langsung masuk ke Master of Psychology Clinical, mereka bisa masuk lewat jalur Master of Professional Psychology dulu. Itu adalah satu tahun durasinya. Lalu menentukan apakah memang masih mau ke clinical. Kalau memang studentnya masih mau ke clinical, mereka bisa loncat ke tahun kedua clinical. However, visanya nggak nyambung, jadi bukan package offer. Jadi harus satu-satu dulu diselesaikan. Untuk bachelornya sendiri bisa ambil as a single degree atau as a double degree. Kalau single degree masuknya Bachelor of Psychological Science, kalau double Psychological Science and Counseling. Terus ada juga Psychological Science and Criminology. Untuk honor year-nya, kita nggak wajibin student harus ambil tergantung output dari anaknya. Kalau memang setelah Bachelor of Psychological Science mereka nggak mau mengcontinue ke clinical, mereka bisa skip honor year lalu ngambil master yang lain, misalnya counseling atau social work. Tapi kalau memang fokusnya mau ke clinical, mereka harus selesaikan tahun keempatnya yang honor year dengan catatan nilai mereka juga harus bagus, ada minimum nilainya. Em, dan tuition fee-nya yang Bachelor of Psychological Science Honor ini pun di atas dari harga tuition fee yang lain karena ini adalah qualification yang wajib mereka punya sebelum mereka bisa ke Master of Psychology Clinical. Harganya sekitar 40 ribuan. Untuk yang social work and counseling, masternya kita bisa terima dari background yang berbeda. Tapi em, tentunya mereka kalau social work bakal nambah durasi tergantung seberapa jauh backgroundnya. Bisa nambah graduate certificate-nya cuma 8 bulan atau bisa juga graduate certificate-nya satu tahun. Kalau memang backgroundnya terlalu jauh, misalnya dari IT, terus sekarang pengen ke social work, it's so beda jauh kan ya. Mereka will have to do satu tahun dulu graduate certificate and then continue ke Master of Social Work. However, kalau counseling tanpa background yang linear, sebetulnya mereka tetap selesai dengan 2 tahun. Karena graduate certificate-nya nanti semua kredit dari graduate certificate kebawa ke pas mereka continue ke Master of Counseling and Psychotherapy. Jadi durasi kuliah tetap 2 tahun aja. Semua bachelor kita sama seperti yang tadi di Charles University. Kita bisa accept students dengan kurikulum nasional Indonesia tanpa mereka punya A-level atau IB langsung ke bachelor degree. However, kalau untuk master ya again untuk psikologi aja yang harus linear. Yang lain masih ada chance untuk different background, it's okay. Social work sendiri kita juga selain di Sydney Melbourne ada di Adelaide sama di Perth untuk master aja ya. Jadi ada 4 option untuk city kalau mau belajar social work. Kriminologi kita Bachelor of Criminal Justice. Jadi Bachelor of Criminal Justice ini mereka nggak pas lulus mereka nggak bisa jadi lawyer, nggak bisa jadi judge, nggak bisa they can't do those kind of job. Tapi mereka lebih kayak jadi konsultannya. Jadi di law firm, di companies, di NGO, di government itu mereka bisa jadi konsultan yang ngerti banget tentang criminal justice and human service. Tapi mereka nggak bisa berkarir sebagai lawyer atau yang se profesi itu juga ya dibagi di bidang hukum. eh
Master Business Administration kita pun actually interesting karena di MBA kita nanti mereka belajar nggak cuman sekedar MBA yang boring ya kayak belajar finance, HR, accounting, ekonomi, and all those. Of course, those things are there, tapi kita add on leadership, kita add on courses yang related dengan psychology, courses yang related dengan human service as well di Master of Business Administration. Jadi lulus dari MBA kan biasanya orang pinginnya jadi manajer ya. Nah, untuk jadi manajer kan mereka nggak cuma harus ngerti bisnis secara keseluruhan, tapi mereka juga harus mengerti gimana manage the people as well and be a leader. Nah, that's why all this additional thing kita input di kurikulum kita yang untuk MBA. Dan tuition fee-nya is actually quite low. Terus locationnya di Perth, which they can get 3 years postgraduate visa. Untuk job prospect, mungkin kalian kepikiran kalau abis social work kerjanya ngapain ya? Counseling terus ngapain? Psychology terus bedanya apa? This table actually show the list of jobs yang kira-kiranya biasanya the graduates dari jurusan masing-masing bakal lakukan. Em, untuk di row keduanya yang employment setting itu adalah tempat kerjanya. Basically kalau kayak social work mereka kan bisa kerja di hospital, mereka bisa kerja di NGO, mereka bisa juga ke government agencies. They can work in community service, in mental health, in justice. Jadi kayak banyak opsi sebetulnya, nggak cuma tertutup di certain area aja. Dan social work sebenarnya is really high demand karena salah satu kerjaan yang paling dibutuhkan di bidang social work adalah taking care the aging population. Beda dengan aged care, yang mana kalau aged care mereka lebih ke nursing ya belajarnya. Jadi harus kerjanya with shift, long hours, harus standby. Kalau social work, meskipun mereka service juga aging population, tapi mereka lebih memastikan kesejahteraan this aging population aja. Karena di Australia kan seperti yang kalian juga tahu, populasinya piramidanya terbalik ya. Jadi yang tua itu yang lebih banyak, yang muda yang lebih sedikit. Dan obviously orang tua nggak bisa take care sesama orang tua. Tentunya mereka butuh orang muda yang take care orang tuanya. That's why they don't mind to employ international people. Even government also very welcome untuk employ international people as long as mereka punya lisensinya untuk kerja di Australia. Dan cara tercepat dan tergampang ya study master biasanya of social work, or if they are a bachelor student ya bachelor of social work. Em, Lalu untuk counseling sendiri, counseling juga lumayan banyak tempat kerjanya. Kalau misalnya passionate in education, for example, they can still work in education. Tapi kalau kayak di Indonesia kan, kalau SMA, SMP gitu, ada guru BK. Nah, di sana juga sama di secondary atau middle school atau high school sana itu ada guru BK. Tapi kalau misalnya pengen kerjanya di university, biasanya jadi career advisor. Other than that, of course, bisa di healthcare, bisa di mental health and well-being, di disability service, karena biasanya kan kalau people with disability, sometimes mereka nggak pede, sometimes mereka dibully, sometimes it's harder to get jobs. Ya, all this usually bakal mempengaruhi mental state-nya mereka ya, yang mana biasanya mereka butuh counseling untuk mensupport semua ini. They can work in different areas as well. Kalau pengen ke yang addiction, bisa jadi addictive behavior counselor, crisis support worker, trauma, crisis, family violence, child protection, itu bisa semuanya. Dan untuk clinical psychology, obviously, clinical psychologist
itu sudah pasti mereka praktek sendiri as clinical psychologist, atau mereka juga bisa yang lain, contohnya bisa ke HR, bisa mental health clinician, bisa jadi consultant, bisa ke research and training and teaching kalau memang itu yang diinginkan. They can work in immigration as well, tapi biasanya immigration mereka harus naturalisasi dulu ya, baru bisa kerja as an immigration. Um, all this, semua jurusan tiga ini, job growth-nya masih sangat bertumbuh ya, keep growing in demand-nya in Australia. So in the next 5 years, they projected kerjaan ini tetap bakal ada growth-nya. So there won't be less demand. There actually will be more demand. Tapi untuk social work at the moment is the number one yang mereka kind of put in priority untuk have more professionals to be able to work in social work in Australia. Potential career and salary di sini ini perkiraan gaji per tahun biasanya untuk kerja di bidang masing-masing ya. Kayak social work gajinya bisa dari 60-an sampai 100 ribuan per year. Kalau counseling dia di sekitar 65 50-an juga ada sih. Em, Bisa up to 100 ribuan juga. Psychology, mereka startingnya a bit higher, around 60 ribuan. Tapi bisa naiknya up to 100 lebih ya, kayak 104 kira-kira. Usually, table kayak gini biasanya berguna waktu konsultasi sama parent ya. Biasanya mereka, they wanna know about that. Oke, then last one. So, ini kita namanya SCI Australia. Kita locationnya ada di quite a lot of location. Untuk, SCI sendiri ini juga sama punya Navitas. Jadi, we are the owner for SCI Australia. Um, SCI sendiri nggak cuma ada di Aussie ya. SCI ini kita global network. Jadi di Aussie sendiri kita punya quite a lot of campus. Kita punya di Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, and Brisbane. Dan semua student bisa pilih mau di kampus yang mana. Kita nggak akan memaksa mereka untuk masuk ke kampus yang tertentu. Aku ada video, tapi coba sebentar aku coba share ulang karena aku takutnya soundnya nggak masuk. Eh, aku play videonya ya. Hmm, it's not playing. Sebentar. Um, try again. Oh well, it's not working. Let me go ke what- aku play dari yang lain aja videonya. Never, and I mean never, ask, how was your weekend? How was your weekend? How's the weather? How's everything going? Sound harmless, but they instantly weaken.
For 50 years, SAE has helped define the future of creative media and technology. Since 1976, students at SAE have learned by doing, working alongside industry mentors and developing skills that set them apart. From recording studios to film sets, edit suites to design labs, students step inside the craft and start building their careers. What began as a single creative community has grown into a global network of storytellers, designers, producers and innovators. Today, SAE spans 49 campuses across 20 countries, connecting creators with opportunities around the world. Across film, music, games, design and technology, SAE graduates are redefining their industries. And for the next generation of creators, their journey starts here. SAE, celebrating 50 years shaping creative and technology futures. Oke, jadi memang SEI ini seperti yang kalian sudah lihat ya, mereka seringkali studentnya memang fokusnya adalah memang di bidang kreatif and technology, dan juga student-student SEI ini mereka bakal belajar nggak cuman dengan teman-teman dari yang kampus yang sama aja, karena global network kita SEI ini ada di nggak ke-share ya. Kita ada di is it sharing? Oh iya, kampus kita ada banyak ya. Jadi Aussie, luar Aussie juga banyak, tapi memang secara pusatnya itu Australia. Jadi kita fokusnya in Australia untuk student recruitment, especially international student. Um, Dan juga SEI ini kayak yang tadi mungkin juga sempat dilihat di presentasi di video yang tadi, studentnya mereka project-based learning, kita industry level, connection with industry-nya very very strong, hands-on experience, dan semua dosennya juga mereka masih aktif di bidang masing-masing. Jadi waktu nanti mereka belajar, basically hari pertama belajar ya udah langsung hands on, bukannya hari pertama belajar teori sampai nanti tahun kedua baru mereka dikasih chance untuk praktek ya. Kita nggak kayak gitu. Jadi cara belajarnya memang from the beginning mereka udah langsung hands on experience. Semua equipment kita udah available untuk pakai di kampus, nggak wajib mereka beli anything. Kalau mereka punya, mau silakan mau dipakai, tapi most of the time kita punya student sih pakai kita punya alat and all the facility yang kita tawarkan karena kita punya udah sesuai dengan apa yang dipakai di industri. First, untuk work placement-nya pun kita yang pasti akan carikan. Jadi studentnya nggak perlu cari sendiri karena considering kerjaan di bidang kreatif and technology banyak zaman sekarang mostly through connection. So the connection happens while they are learning karena dosen kita semua juga masih aktif in the field, and nama SAE sendiri juga sudah terkenal banget di creative industry as well as entertainment industry. Jadi biasanya we leverage this connection untuk help our student to get a guaranteed work placement. It's not playing juga. Anyway, let's. Nanti aku send PPT-nya aja ya, bisa kalian play the videos. Untuk lulusan SCI sebenarnya banyak yang dapat macam-macam award, nggak cuma segini yang dapat Academy Award. Actually udah ratusan of our alumni that already get Academy Awards, Oscar, BAFTA kalau tahu yang di UK. Terus juga Grammy. There are so many awards in entertainment industry. Most of our students pasti ada yang udah dapat all this kind of prestigious awards. We just display beberapa aja di sini. Kayak contohnya Gravity itu ada lulusan kita yang kerjain sound and visual effect-nya
dan we won 4 Academy Awards, our alumni. Terus Grammy Award winner ini juga kita highlight this particular alumni karena dia adalah fresh graduate alumni dari SAE untuk audio engineering. Dan upon graduation dia di-connect sama dosennya untuk kerja di salah satu studio. Go for interview actually, bukan langsung dikasih kerjaannya. Go for interview di salah satu studio recording in LA dan dia diterima kerja di sana karena dia ngerti every single thing tanpa harus diajarin lagi untuk pakai semua alat yang ada di studio recording because dia udah belajar semua itu waktu mereka belajar as a student at SAE, and he can operate all the equipments from yang very basic, yang manual sampai yang computerized. That's why dia di hire. Hari pertama dia kerja, dia disuruh rekam ada satu artis yang mau bikin album baru, kata si yang punya studionya. Dia datang kerja ketemu artisnya, and apparently it was Bruno Mars lagi mau bikin album yang Uptown Funk. So he ended up recording the whole album yang Uptown Funk ini, dan dia won Record of the Year Grammy di 2016. Dan many of our alumni also have involved in a lot more cool work, movie blockbuster, game yang ramai orang pada main zaman COVID nih kayaknya ya, si Fruit Ninja yang slashing the fruit itu actually our alumni juga yang bikin. They have a company, the company also based in Brisbane, dan biasanya they still take our student as intern. Terus untuk courses yang available sebetulnya as you can see here mostly ya biasanya in creative, but we also have course yang relate dengan technology kayak Bachelor of Computer Science and Master of IT. Untuk semua jurusan-jurusan di sini sebetulnya background nggak harus punya portfolio. Mungkin kalian berpikir, oh mau study film production harus punya portfolio dong. Kalau nggak gimana cara masuknya? Actually, no portfolio is okay. Nggak harus mereka punya portfolio. Tapi if they have, then they can try. Kita nggak janji kasih, tapi they can try to see if they can secure a little bit scholarship ya, yaitu sekitar 2.000 sampai maksimum 5.000. It's one time only di awal aja, biasanya di tahun pertama, di trimester 2 dan 3 dipotongnya. Secara tuition fee overall sampai lulus itu kira-kira di 81.000, kecuali Bachelor of Creative Industries dia di 84.000 karena Bachelor of Creative Industries fokusnya memang ke bisnis in creative industry. However, mereka juga bisa mix and match course classes basically dari yang available di SAE. Misalnya dia ada interest ke animation, tapi dia interest juga games development. Dia bisa ambil this classes in animation and games development as their elective, basically. Untuk masuk, we also do not need them harus punya IB A-level. We can accept students dari kurikulum nasional asal mereka lulus kelas 12, umur 18 sama kayak ACAP and Charles University ya, harus 18 waktu hari pertama kuliah. Kampus kita juga higher education di SAE ini, jadi student basically they don't just do diploma, they don't just do advanced diploma, they do study until bachelor level, and we also have master level now which is for IT. If studentnya punya experience tapi kira-kira 3 tahun minimum, and they never study formally, mereka mungkin udah lulus SMA terus mereka langsung terjun ke dunia-dunia perfilman, musik, atau mereka freelance animation, graphic, for example, then they can come in through experience-based entry. Tentunya nanti ada additional interview untuk cek apakah ini genuine student, apakah ini path yang memang betul mereka jalani untuk karir ke depannya. Terus karena umurnya udah nggak
muda ya, maksudnya bukan anak high school yang 17, 18 mau bachelor, they're a bit older, jadi harus di make sure dulu. Obviously karena nanti juga bakal relate sama visa. Um, but we also need portfolio untuk yang experience based entry. Jadi studentnya harus juga submit portfolio menunjukkan mereka punya kerjaan di 3 tahun itu kayak apa. Intake Februari, Mei, September, jadi ACAP and ACE dua ini sama. Yang beda cuma Charles University, tadi dia di Maret, Juli, dan November. Basically dari aku segitu untuk perkenalan kampusnya. Nanti aku share PPT-nya. Any question mungkin atau Pak Febri mau Ada satu question, Catherine, dari agent partner kita, sebenarnya tentang social work. Bagaimana kalau kerja bagi mahasiswa internasional di social work di Indonesia? Jika memang prospek untuk PR, apa jalurnya akan dipermudah? Karena sepertinya tidak mudah untuk bekerja di bidang ini di Indonesia karena masih kurangnya awareness bidangnya. Social Mas, work. di Indonesia paling kerjaannya ya ke dinas sosial ya kalau di Indonesia jatuhnya. Dinas sosial, tapi kan di Indonesia sendiri bukan, to be very honest, Indonesia beda banget sama Australia. Kalau Australia mereka the welfare atau kesejahteraan rakyatnya itu benar-benar diperhatiin. Contohnya orang-orang tua ini aja harus divisit sama social worker, make sure mereka nggak neglect, nggak terlantar, nggak hidup yang terlunta-lunta, nggak layak. Itu aja mereka segitu pedulinya. Sedangkan as you already know, in Indonesia, you do your own. Who will who will care? Kamu di Iya, betul. pedesaan and gak punya uang, ya you do you. Nothing. Bahkan kan nggak ada, kalau di sana kan ada tunjangan sosial ya, di luar negeri yang namanya tunjangan sosial kan, artinya tiap bulan tuh dikasih uang sama government. Di Indonesia even though you are unemployed, ya udah, if you gak kerja you don't have money gitu. So if mau pulang ke Indo, I would say it's a little bit challenging untuk cari kerja itu di sini karena ya definitely harus masuk ke government or find some NGO, not too many juga. Tapi tentunya bisa juga kerja di negara Commonwealth lainnya. Actually, there's a chance. Karena kan Aussie Commonwealth country, so maybe can try to find a job in other Commonwealth country yang juga similar. They care about their society, orang-orang lokalnya gitu. Kayak misalnya Kanada, Singapura, they care more, so they can find job nggak harus di Indo, they can actually for the genuine student statement memang is necessary to say nggak end goalnya adalah stay and find job in Australia, that's true. Tapi they don't always have to say they wanna go back Indonesia as long as it's logical ya. Misalnya dia mau, jangan dia mau ke North Korea, it's not logical obviously. Dia mau ke Afrika, it's also not really logical. Tapi kalau dia mau pergi ke another negara maju yang memang juga fokus in well-being of the society, it's actually possible. Untuk prospek PR bukan dipermudah dalam arti pasti dapat, tapi I would say if the student udah kerja, especially for government, mereka ada higher chance untuk bisa dapat PR quicker. Kenapa? Karena biasanya government juga bisa send invitation for these international people untuk apply PR instead of just only accumulating points. Jadi basically it can be quicker aja sih untuk dapat PR-nya. And karena dia udah kerja di government, well obviously government want to retain the people. Mereka udah tahu the inside of their country. So basically these people is
an asset for them ya. Jadi mereka usually will try to retain these people, makanya ditawarin PR deh untuk stay aja, jangan pulang ke negara asal atau pindah negara lain. Um, so yeah, it's not easy untuk rekrut social work, that's true. Tapi berdasarkan pengalaman aku, biasanya we need to educate si potential student and potential parents-nya ini dengan possibility di Australia, dengan tipe kerjaan ini di Australia, dengan high demand-nya ini di Australia, is one of the way to introduce and also convince them to study social work. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, Japri kamu. Hmm. To be a psychologist in Australia, students need to do a master program, right? Yes. Ya. Di ACAP, is it package program from the bachelor and master, atau student harus complete bachelor dulu, baru apply lagi untuk master setelah dia fulfill requirement untuk master? Untuk social work, salah satu diambil udah cukup sebenarnya, karena yang penting kan dapat lisensi. Jadi kalau untuk anak SMA, mereka kuliah bachelor di Aussie, Bachelor of Social Work. Pas lulus, misalnya mereka kuliahnya di ACAP ya, mereka kuliah sudah include 1.000 working hours embedded, which is the requirement sebelum mereka bisa register as social worker di badan asosiasi yang tadi AASW. Mereka udah punya qualification-nya, mereka get the registration, mereka nggak harus ngambil master lagi. Jadi bachelor is enough. Tapi kalau misalnya background S1-nya bukan social work, obviously kan nggak bisa langsung kerja as social worker. Jadi harus dulu master. Yang bisa di package adalah kalau background S1-nya nggak relate, tapi mau belajar Master of Social Work. Itu bisa di package pakai graduate certificate yang tadi aku mention di awal. Durasinya tergantung seberapa jauh background dia. Kalau ACAP ya, bisa setahun, bisa 8 bulan. Tapi kalau ke Charles Sturt University, dia kalau backgroundnya beda, otomatis langsung nambahnya 6 bulan. Kalau direct ya langsung 2 tahun, baik di ACAP maupun Charles Sturt University. What about psychology? Psychology, biasanya kalau psychology itu bachelornya dia bachelor 3 tahun dulu di ACAP. Tahun keempatnya nggak di package. It will depends on dia punya GPA bagus apa enggak. Terus dia mau continue ke Master of Clinical Psychology apa enggak. Kalau dia mau continue tapi GPA dia jelek, anaknya bakal disuruh ngambil graduate certificate atau graduate diploma. Baru bisa continue ke Master of Clinical. Atau bahkan kadang disuruh dulu ke honor year lagi baru Master of Clinical. Kalau misalnya anaknya dari bachelor 3 tahun, terus memutuskan mau kuliah S2-nya counseling, for example, atau social work, dia nggak wajib menyelesaikan tahun keempat Bachelor of Psychological Science honor year. Jadi, it's optional. Untuk masternya sendiri juga ada 2 option, bisa masuk lewat Master of Professional Psychology, which is a 1-year course. Tapi tentunya kalau backgroundnya psikologinya di Indo atau di luar Aussie harus assessment APS ya. Jangan lupa itu tetap wajib APS assessment. Equivalent nggak nih bachelor dia dengan 4 tahun S1 psikologi di Aussie. Kalau equivalent, eligible to apply, tapi belum tentu dapat kuota. So, kalau ke clinical psychology susah, bisa jalan lainnya masuk lewat professional psychology dulu setahun. Baru loncat tahun kedua di clinical psychology. Tapi kalau mau stop di 1 tahun aja, professional psychology only, they actually also can tetap. Tapi bedanya, jadi lisensi psikologi itu ada 4 level di Aussie. Kalau dia cuma selesaikan sampai professional psychology, dia basically cuma dapat yang sampai level 3. Which is dia nggak bisa praktek sendiri. Dia kayak cuma jadi asisten ya kalau kerja di klinik pun.
Tapi kalau dia udah level 4, which is dia lulus dari clinical psychology, dia bisa praktek buka praktek literally nama sendiri. Oke, oke. Beralih ke SEI. Tadi SEI itu kan ada industry connection ya. Mm-mm. Apakah student itu ada project atau ada internship di dalam course dia yang berhubungan langsung dengan industri di luar, dalam arti gini, apakah student itu nanti dapat project dari luar atau memang itu student bikin project sendiri? Waktu kuliah biasanya nanti dia bakal magang di tahun terakhir sebelum lulus, which is mandatory untuk semua SAE student. Dan mereka biasanya nanti bakal dilempar langsung kerja di company atau di perusahaan yang sesuai dengan yang mereka belajar. Kalau misalnya mereka animation, mereka bisa ke advertising company, mereka bisa ke perfilman, studio-studio yang bikin film-film animasi. Di Aussie itu ada banyak. Mereka bisa juga ke game company karena animation juga relate dengan game. So usually they will already do real projects waktu mereka kerjain internshipnya. However, waktu kuliah pun biasanya ada banyak chance untuk mereka nggak sekedar kerjain tugas yang dikasih sama dosennya aja, tapi juga include di project-project kecil start from year 2 biasanya. Tapi yang start from year 2 ini seringkali optional ya, jadi nggak semua student harus ambil, tapi biasanya di offer, ada chance opportunity untuk ini, siapa yang mau ambil. Biasanya lebih ke optional, tapi kalau yang waktu nanti magang di ujungnya sebelum mereka lulus, itu yang wajib. Dan itu magangnya real world experience, kayak contohnya VFX dan virtual production kita, which is itu kan fokusnya lebih ke UI UX, virtual reality, special effect, yang green screen, motion capture. Itu kita kerjasama sama satu VFX company, locationnya di Brisbane, dan nama company-nya Fin. Fin ini biasanya mereka punya project adalah project Hollywood. So basically the student waktu mereka internship, mereka udah langsung kerjainnya projectnya project Hollywood, which is high profile banget ya. Jadi di CV-nya ini bakal bagus banget buat student juga. Dia pernah do all this wonderful experience is most of the time yang bikin student SCI ini biasanya setelah lulus mereka also dapat gaji yang oke di kerjaan mereka dan juga nggak susah dapat kerjanya karena connection yang mereka build while they are studying. And through our lecture and also SAE connection, biasanya kita ada networking event, ada guest speaker. Nah, dari situ biasanya kan kenalan tuh sama orang-orang industri. Karena kerjaan di bidang entertainment and creative ini kan connection based banget ya. Jadi it's that's the added value yang kita kasih ke student kita. No underage. Everybody has to be 18 years and above. Termasuk SEI, gitu. Iya. SEI dan juga TSU dan ECAP. Oke, jadi pertanyaan berikutnya juga ini untuk requirement ya. Jadi semua harus ready. Oke. Oke, teman-teman ada lagi yang ingin tanyakan? Kemarin ada di scholarship berarti udah tutup ya kan? 50-nya udah habis. Kemarin kan tanggal 30 udah nggak bisa. Berarti untuk yang CSU 30% sama ini tetap masih available ya? Karena kan Iya. masih ada September intake sama Oktober intake ya. Mm-mm. Jadi teman-teman masih ada kesempatan buat teman-teman yang punya last intake di tahun ini, teman-teman masih eligible untuk scholarship dan juga intake-nya. Jadi kalau teman-teman ada student atau potential student yang ingin kuliah di Sydney, Melbourne, Charleston, please contact us.
kita akan infoin lagi apakah eligible atau tidak untuk scholarship-nya. Itu otomatis kalau nggak salah tadi ya, dan 30% ya. Iya, otomatis. Nah, otomatis lagi. Jadi student yang penting meet requirement, that's it, tidak ada seleksi lagi. Jadi teman-teman studentnya sudah eligible untuk 30% scholarship. Mm-mm. Oke, teman-teman ada lagi yang ingin tanyakan sebelum kita end of the session? Any accommodation or dormitory from campus? No, karena semuanya di CBD area, jadi kita nggak punya akomodasi sendiri. Ya. Kayaknya kalau di kota-kota besar seperti tadi Sydney, Melbourne, Adelaide, itu mostly selama di kota-kota besar hampir sekeliling tuh banyak accommodation students ya. Hmm, Accommodation. ya, Tinggal cepet-cepetan aja sih. iya. Tinggal cepet-cepetan aja terutama di Sydney, Melbourne ya. Hmm. Oh, and also semua produk yang aku handle ini memang kelasnya nggak everyday ya, jadi nggak harus commute every single day ke kampus sebetulnya. Most of the time kelasnya itu 2 sampai 3 hari per week. Cuma mungkin kalau SCI karena mereka banyak pakai studio and equipment di kampus, makanya kadang mereka suka ke kampus agak lebih sering karena mereka untuk tugasnya sendiri juga kan jarang yang individual project. Seringkali mereka group project yang mereka harus cross dengan jurusan lain juga untuk collaborate. So, I think except SAE, kayak ACAP sama Charles University, biasanya student sih around 2-3 days a week ke kampus, sisanya most of them part-time ya biasanya. Kalau SAE, of course mereka masih bisa part-time, cuman asal make sure aja jangan keteteran tugasnya karena kan ACI ini project based dia nggak ada exam malah jadi projectnya will for sure di satu trimester nggak cuma satu toh satu mata kuliah will be several ya tinggal dia make sure bisa bagi waktu aja. Alright. Ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan? Jika sudah tidak ada, Catherine, thank you buat sesi hari ini. Kalau misalnya nanti ada potential student dari agent partner kita, pasti boleh ya kita ada untuk urgent meeting ya. Boleh. Oke, Oke teman-teman, terima kasih buat hadir di siang di sore hari ini. Eh, Semoga kita bisa ketemu di lain waktu untuk beberapa webinar training dan juga offline session lainnya. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Terima kasih Catherine. Thank you Pak Febri, Thank thank you you Catherine, saya everyone. end sessionnya ya. Ya, makasih. Thank you.